Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan 'alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang berhormati segenap yang mengurus DKM Dinas Nur Pratama yang KPP Pratama Surakarta serta seluruh jemaah yang hadir, Bapak Ibu yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini di siang hari ini Allah kembali ketuk hati kita untuk berkumpul di taman-taman surga, di halaqah-halaqah yang Masya Allah senantiasa Allah ridhai, Allah turunkan rahmatnya. Tentunya ketika ini adalah sebuah amaliyah yang sangat banyak sekali fadilahnya, banyak sekali keutamaannya, maka pasti bisa kita pastikan tidak akan banyak orang yang bisa terpilih dan dipilih oleh Allah untuk hadir di sini. Dan inilah sahabat-sahabat kita semuanya, kita ketahui kita termasuk sahabat-sahabat yang diketuk oleh Allah untuk masih terpaut hati kita dengan masjid, terpaut hati kita dengan majelis ilmu. Insyaallah inilah wasilah Allah hadirkan pertanda bahwa kita akan disempurnakan, ya Masya Allah, agama kita akan dicukupkan, dihadirkan jalan penuh dengan keberkahan menuju surganya Allah. Amin Allahumma amin. Maka hari kita hadirkan sebelum kita belajar bersama-sama di majelis ilmu ini, kita hadirkan rasa syukur, mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tema kita hari ini karena tanpa kita sadari saat ini sudah masuk di tanggal 22 Sya'ban. Artinya Ramadan tinggal berapa hari lagi, Bapak Ibu? Ramadan ini tinggal berapa hari lagi? Ada yang menyebutkan 7 hari, ada yang menyebutkan 8 hari. Karena Sya'ban itu kadang-kala 29, kadang-kala 30, ya. Maka ya nanti kita melihat bagaimana hasil dari ru'yah dan hilalnya, ya seperti apa. Maka disempurnakan 30 hingga 29 saja sudah terlihat masuk satu Ramadan. Tapi setidaknya kita sadar bahwa ternyata tidak lebih dari 8 hari kita akan dekat sekali dengan Ramadan. Lalu sudahkah kita siap? Apakah kita sudah mempersiapkan diri? Sudah sejauh mana yang kita persiapkan? Nah, ini akan kita bahas bersama-sama. Ini akan kita kaji bersama-sama di dalam kajian siang hari ini, yang di Tauhid Ramadan ini, dengan tema kita adalah semangat dalam menyambut bulan penuh keajaiban. Mengapa kita sebutkan di sini sebagai tema kita semangat dalam menyambut bulan keajaiban? Karena bulan Ramadan itulah bulan di mana Allah hadirkan banyak sekali keajaiban. Allah hadirkan di mana dalam satu bulan itu, Masya Allah, limpahan ampunan yang tidak didapati di bulan-bulan yang lainnya. Di bulan Ramadan pula Allah hadirkan satu hari, satu malam yang satu malamnya saja itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di bulan Ramadan pula lah Allah bukakan pintu-pintu surga yang sangat masyhur sekali kita sebut dengan namanya pintunya adalah pintu Ar-Rayyan. Kita juga pahami bahwa di bulan Ramadan itu pintu-pintu jahim, neraka jahanam itu ditutup, dan Allah senantiasa pula yang dihadirkan di bulan Ramadan itu, Allah sediakan di mana amal-amal kita itu dilipat-lipat gandakan, Insya Allah, luar biasa sekali. Maka inilah pentingnya kita harus bersemangat dalam menyambut bulan penuh keajaiban. Lalu mengapa tema kita tentang ini? Ya, semangat dalam menyambut bulan penuh keajaiban. Setidaknya ada 3 motivasi gitu, 3 alasan kita mengapa kita harus bersemangat dalam menyambut bulan penuh keajaiban ini. Yang pertama adalah ketika kita bergembira dalam menyambut datangnya bulan Ramadan, itu ternyata salah satu wujud dari keimanan kita. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Jadi bergembira dalam menyambut datangnya bulan Ramadan itu ternyata salah satu wujud dari keimanan kita. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataif Ma'arif di halaman 148 itu beliau mengatakan, bagaimana mungkin kita tidak bergembira
seorang mukmin diberikan kabar gembira bahwa pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Lalu beliau kembali bertanya kembali, bagaimana mungkin seorang yang berakal tidak bergembira ketika diberikan kabar bahwa, ya Masya Allah, syaitan-syaitan dibelenggu di waktu itu, ya Masya Allah. Dan dahsyat sekali, bagaimana mungkin kita tidak bergembira ketika kita mendapati satu waktu yang tidak disamakan dengan waktu yang lainnya. Lalu dari sisi manakah kita bisa melihat ada suatu waktu yang bisa menyamai Ramadan ini? Masya Allah. Inilah makalah yang disampaikan oleh beliau Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab At-Taif Al-Arif di halaman 148. Artinya ini sebuah pertanyaan yang sebenarnya untuk menggugah diri kita, menggelitik diri kita untuk semakin berpikir lebih ke dalam bahwa ternyata Ramadan itu sangat penting sekali. Sampai-sampai Rasulullah SAW pun juga bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian Ramadan, syahrul mubarak, bulan penuh dengan keberkahan. Aftaradallahu alaikum syiyamah, Allah mewajibkan atas kalian berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga ditutup. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu jahim, maksudnya ini adalah pintu-pintu neraka ditutup, ya Masya Allah. Kalau tadi ya, pintu-pintu surga, mohon maaf, tuftahu fihi abwabul jannah, tuftahu itu dibuka, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu jahim, pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, syaitan-syaitan dibelenggu, ya, fihi yang di dalamnya lailatul, terdapat suatu malam khairun min alfi syahr, yang Masya Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha, siapa saja yang dihalangi dari kebaikannya, faqad hurima, maka sungguh ia terhalangi. Masya Allah. Na'udzubillah, semoga kita tidak terhalang, justru kita bisa mendapatkan fadilah-fadilah yang sangat luar biasa. Dari hadis ini, dari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Rasulullah SAW, maka ini harus kita imani, kita yakini dengan sungguh-sungguh. Namun mungkin ada muncul pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita, mengapa ya kalau syaitan-syaitan dibelenggu, tapi kenapa di Ramadan itu masih gak mudah untuk kita beramal seperti itu? Nah, itulah sejatinya ternyata tanpa syaitan itu membisikkan kepada kita saja, kitanya saja itu sudah tanpa diganggu saja, kita itu seringkali menyalahkan ya syaitan, belum menggoda saja kita itu sudah turun ternyata ya kadar semangat kita, motivasi kita dalam amal saleh. Jadi syaitan ongkang-ongkang saja, ternyata kita itu sudah mudah tergelincir, Masya Allah. Maka inilah pentingnya kita bersemangat dalam menyambut bulan penuh dengan keajaiban. Kenapa ini kita penting sekali gitu ya, Masya Allah? Karena sejatinya bulan keajaiban itu laras dengan itu, turun pulalah bulan penuh rezeki, turun pulalah Ramadan itu juga disebut dengan bulan penuh solusi. Mengapa? Karena sangat jelas sekali ketika Allah perintahkan kita, ayat tentang perintah tentang puasa Ramadan itu kan sangat masyhur sekali di Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablihim la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang berpuasa sebelum kamu. Tujuannya untuk apa? La'allakum tattaqun, untuk bertakwa. Jadi bulan Ramadan ini sejatinya Allah inginkan kita untuk dinaikkan level derajat kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Sedangkan di sisi lain, selaras dengan ayat ini, Allah selaraskan dengan penguatnya di Quran surah At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3, bahwa dengan bertambahnya ketakwaan itulah sejatinya Allah akan berikan solusi, jalan keluar. Makanya Ramadan pula disebut dengan bulan penuh dengan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar, solusi atas setiap persoalan hidup kita, dan rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Jadi seiring dengan datangnya Ramadan ini, sejatinya Allah mau bukakan solusi, Allah mau bukakan rezeki, maka kita harus bersemangat menyambutnya. Nah, seringkali kitanya gak mudah untuk mendapati solusi, gak mudah untuk mendapatkan rezeki itu karena kitanya gak tepat dalam mempersiapkan Ramadan, apalagi dalam menjalani proses di bulan Ramadan itu sendiri.
Maka ini yang perlu kita benar-benar pelajari bersama-sama, perlu kita perbaiki bersama-sama, khususnya ya pada diri saya pribadi. Dan di dalam bulan Ramadan itu, Masya Allah, salah satu fadilahnya apa? Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi barang siapa yang sungguh-sungguh di berpuasa Ramadan itu dilandasi dengan iman dan wahtisaban. Wahtisaban itu artinya tidak mengharapkan yang lain kecuali sungguh-sungguh hanya mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan gugurkan dosa-dosa yang telah lalu. Ini bulan ampunan dan ini bulan rezeki juga. Apa hubungannya? Di dalam kitab Ta'limul Ta'lim yang ditulis oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji di bab yang ke-13, itu bab tentang penghalang-penghalang rezeki. Di sana di pembukaan bab 13 saja itu disebutkan hadis yang sangat masyhur dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, yang artinya sesungguhnya seorang manusia itu kerap sekali terhalang dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang dilakukannya. Dan bulan Ramadan inilah sejatinya momentum terbaik untuk menghapuskan, membersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka kalau dosanya sudah dihapuskan, maka rezeki itu akan semakin diguyurkan kepada kita. Inilah korelasi yang sangat sederhana, tapi gak banyak orang mau ketahui dan gak mau banyak orang amalkan. Masya Allah. Dan yang Masya Allah, yang kedua adalah mengapa kita penting sekali belajar tentang ilmu ini untuk semangat menyambut bulan penuh keajaiban. Ramadan itu adalah bulan laksana tamu yang sangat agung. Maka itu sejatinya kedatangannya saja harus kita nanti-nantikan. Sampai-sampai ya Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan, zaman dahulu para salafus saleh, para orang-orang solih itu membagi bulan Hijriah yang sejatinya kan ada 12 bulan, itu hanya dibagi menjadi 2 bagian. Mengapa dibagi menjadi 2 bagian? 6 bulannya sebelum Ramadan itulah bulan di mana para salafus saleh sangat rindu dengan Ramadan, menanti-nantikan tamu agung datangnya Ramadan. Beliau senantiasa berdoa, ya Allah, pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan. Jadi sangat ditunggu-tunggu itu apa? Bulan Ramadan. Masya Allah. Makanya mulai 3 bulan, 2 bulan sebelum Ramadan kita seringkali masyhur ya mendengar doa-doa Allahumma barik lana, ya, mau fi Rajab, mau fi Sya'ban, fi syahri Sya'ban, tapi intinya adalah ujungnya wa balighna Ramadhana. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan. Nah, apa pembagian yang kedua dari para salafus saleh ini? Dalam kitab Lataif Ma'arif ini disebutkan, kalau 6 bulan awal itu adalah bulan di mana para orang-orang saleh terdahulu itu rindu dengan hadirnya bulan Ramadan, maka 6 bulan setelahnya adalah bulan di mana para salafus saleh malu. Malu kenapa? Karena dia tidak maksimal dalam bulan Ramadan. Maka ia akan memperbanyak doa-doanya, ya Allah, terimalah seluruh amal-amal yang sudah aku lakukan di bulan Ramadan. Masya Allah, ini saking dahsyatnya bulan Ramadan itu sendiri ya. Jadi para salafus saleh hanya membagi 1 tahun itu dengan 2 bagian. 1 tahun rindu, 1 tahun menyesali, atau dalam tanda kutip ya, Masya Allah, sangat malu kepada Allah kalau Ramadan itu ternyata dianggapnya masih belum optimal. Padahal salafus saleh dulu, Masya Allah, kalau sudah masuk bulan Ramadan sudah gak ingat lagi yang namanya ya kebutuhan, sudah gak ingat lagi hiruk-pikuk duniawi. Fokusnya adalah apa? Iktikaf yang sangat luar biasa. Itu pun masih dianggap malu, Masya Allah. Apalagi kita saat ini ya. Lalu motivasi yang ketiga ya sebagai penguat ya, seringkali guru saya berpesan begini, kebanyakan dari kita ya, yang barang siapa yang awal kegiatannya itu tidak cemerlang, maka tidak akan berakhir dengan gemilang. Maksudnya begini, ketika kita mau di fase awal-awal Ramadan saja kita sudah tidak optimal ya, maka akhirnya nanti kita tidak akan dapatkan pula hasil yang maksimal. Jadi dari sejak awal pun kita harus sungguh-sungguh maksimal dalam mempersiapkan amal-amal ibadah kita. Harus bersegera dari depan, bukan tiba-tiba saja tuh pas pertengahan gitu ya. Seringkali kan kita jumpai sholat tarawih saja contohnya ya, itu Masya Allah paling ramai mentok-mentoknya itu biasanya hanya di pertengahan. Di awal-awal itu masih belum ringan ya, masih dipaksa-paksa. Pertengahan itu udah mulai ujian. Inilah orang-orang yang terpilih. Tapi yang ramai di akhir-akhir itu Masya Allah, yang ramai bukan masjid gitu ya, yang ramai malah tempat untuk belanja, mall ya, Masya Allah, untuk persiapan kue lebaran, persiapan baju lebaran ya, Masya Allah, na'udzubillah. Artinya akan kelihatan itu bahwa ternyata gak sampai akhirnya tidak
bulan. Maka inilah pentingnya kita mempersiapkan diri untuk sungguh-sungguh menyambut bulan penuh dengan keajaiban. Apa saja yang harus kita persiapkan? Apakah kita sudah siap ataukah belum? Atau mana saja sih sejatinya yang harus kita mulai tata titi terlebih dahulu? Setidaknya ada 4 hal yang harus kita persiapkan agar kita optimal, agar kita maksimal menyambut bulan penuh keajaiban ini. Yang pertama adalah persiapan rohiyah kita, persiapan hati kita. Sudah siapkah hati kita senantiasa terpaut dekat dengan Al-Quran? Coba kita cek dulu saat ini. Kalau kita itu dalam sholat kita saat ini saja, ini sebelum Ramadan, kita harus persiapkan dulu nih. Apakah sholat kita kalau pas sendiri, kalau pas berjamaah itu dipercepat-cepat untuk segera selesai, atau justru dinikmati sungguh-sungguh dalam sholat kita? Ini bisa kita cek. Kalau kita masih cepet-cepet nih sholatnya, gitu ya, biar cepat selesai, gitu ya, masya Allah. Artinya kita belum siap secara ruhiyah kita untuk menyambut bulan Ramadan. Padahal Allah sengaja berikan satu masa khusus di setiap hari kita dengan ibadah sholat. Itulah sejatinya Allah ingin memberikan nikmat kepada kita. Di setiap hiruk pikuknya aktivitas kita, Allah itu sejatinya memberikan jeda sesaat untuk mengecas diri kita. Nah, proses dicas kok kita tiba-tiba buru-buru pengen dicabut, ya maka baterainya pun yang masuk ke dalam gadget kita pun gak akan optimal. Maka wajar ketika kita kemudian menyambut lagi pekerjaan kita, kok begini terus ya, kok semangatnya gak bisa tumbuh maksimal ya, karena proses ngecasnya gak optimal. Jangankan tentang ibadahnya, tentang kesehatan saja, kalau sholat itu buru-buru itu sudah gak sehat. Contohnya saja, ketika kita sedang proses sujud, ketika kadar oksigen itu masya Allah ingin disuplai maksimal ke dalam otak itu perlu oksigen. Kenapa kok kita itu mudah gak ingat? Kenapa kita itu seringkali ngeblank? Kok gak mudah untuk mengingat sesuatu? Itu karena ada 2 hal ya. Satu, kadar mineral kurang dalam otak. Yang kedua, kadar oksigennya kurang dalam otak. Sehingga di bagian amigdala sini ya, itu seringkali ada sensor yang ketika kita mau recall memori tidak bisa terakses. Padahal itu akan optimal saat dimana proses tumakninahnya kita, intensnya kita saat dekat dengan Allah dalam sujud-sujud kita. Ketika kita sujud ya, jantung dengan otak itu tinggian yang mana? Tinggian jantung. Jantung di situ sedang memompa darah ke seluruh tubuh. Proses kita sujud, disitulah aliran sirkulasi darah dan oksigen itu ya maksimal mengalir memberikan asupan kepada otak kita. Tapi ketika itu proses ngalir ke dalam otak kita buru-buru bangun. Maka inilah banyaknya orang-orang yang insomnia, migrain, mudah untuk stres dalam tanda kutip ya, mudah untuk kok gak bisa tenang gitu ya. Ini karena di sini asupannya masih mulai mengalir sampai di dekat terminal sini. Ini bagian titik yang seringkali kalau dalam hijamah atau bekam kan di sentralnya ya, aliran darah. Belum sampai ke sini maksimal kita sudah bangkit lagi. Akhirnya butuh ekstra untuk mendorong ke atas. Contoh, Bapak Ibu misalkan kita naik motor yang bukan matic contohnya ya, itu tiba-tiba langsung digas mau jalan tapi giginya langsung naik 4, kira-kira gimana? Ya, gereng gitu ya. Apalagi nanti kalau itu seringkali buat tanjakan, itu cepat turun mesin, betul kan? Nah, sama dengan kondisi ini, jantung itu masih proses menikmati mau memompa ke dalam otak kita, tiba-tiba kita langsung stop, terus kemudian dia gak siap, harus optimal mengalirnya itu, kita langsung bangun, buru-buru langsung bangun, kita gak tumaninah. Di situ kerja jantung akan lebih lagi dibandingkan dengan yang lainnya. Ibarat motor harus dipaksa berjalan langsung gigi 3, langsung gigi 4 gitu. Makanya banyak sekali saat ini orang-orang yang masih muda sekali, banyak sekali kena serangan kurang sehat tadi, serangan bagian hati sering deg-degan, ya sering tiba-tiba nyeri, ya masya Allah, ya serangan jantung dan lain sebagainya. Semoga kita disehatkan oleh Allah, dihindarkan dari itu semuanya. Maka inilah salah satunya kita juga harus mempersiapkan ruhiyah kita dengan memperbaiki pula kedekatan hati kita dengan Al-Quran, kedekatan hati kita dengan Allah. Karena di bulan Ramadan nanti pula adalah bulan di mana turunnya Al-Quran, ya masya Allah. Jadi di bulan penuh dengan kemuliaan ini, dalam persiapan ruhiyah biasakanlah pula dengan amalan-amalan sunnah. Perbanyak pula lah kita berlatih diri untuk memperbanyak istighfar di setiap saat. Ya, kita bangun kebiasaan-kebiasaan positif rutin setiap hari.
Jadi bagaimana kita itu bisa nanti puasa dapatkan penuh nikmat? Salah satunya adalah kita melatih diri kita untuk belajar mulai berlama-lama dalam bermunajat kepada Allah. Ini sudah kita mulai dari sejak awal, sejak sebelum masuk di bulan Ramadan. Ini yang pertama, persiapan ruhiyah kita. Yang kedua adalah persiapan fikriyah. Fikriyah itu adalah persiapan pemahaman kita tentang bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini sejatinya bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar yang harus bukan, tapi bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan kebutuhan kita sendiri sejatinya, bukan hanya sebuah paksaan. Dan makanya kita perlu sebuah namanya keilmuan untuk menjalaninya. Kalau beramal dengan ilmu akan semakin mudah kita nikmat merasakannya, mudah dalam menjalankannya. Sampai-sampai ada seorang Amirul Mukminin, seorang khalifah yang sangat terkenal, namanya adalah Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Dalam maqalahnya ia berkata, "Man abadallah, barang siapa beribadah kepada Allah bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, kana ma yusidu aktsara mimma yusli." Niscaya kerusakan yang ia lakukan akan lebih besar daripada manfaat yang ia peroleh. Nah ini Masya Allah sebagai warning buat kita. Jadi orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, niscaya kerusakan yang ia lakukan akan lebih besar daripada manfaat yang ia peroleh. Maka ini pula harus kita persiapan fikriyah. Apa saja sih sejatinya yang untuk syarat-syarat niat dalam puasa Ramadan? Apa saja yang membatalkan di puasa Ramadan? Apa saja amal-amal yang dibolehkan, amalan-amalan yang justru membooster, menjadikan amal-amal kita lebih banyak, lebih fadilahnya lebih dahsyat lagi di bulan Ramadan. Ini harus kita pelajari. Ya, jadi tidak harus menunggu nanti di bulan Ramadan. Justru sebelum Ramadan ini harus kita pelajari. Ya, ilmu-ilmu fikihnya, ilmu-ilmu landasannya, termasuk pula ilmu hikmah di balik bulan Ramadan. Dan perlu juga kita harus garisbawahi bahwa hadirnya Ramadan ini setidaknya kalau di Al-Quran ada 3 tujuan. Tujuannya apa? Di Al-Baqarah ayat 183, ujungnya itu puncaknya apa? La'allakum tattaqun. Jadi tujuannya adalah bertakwa. Kalau di ayat lanjutannya di 185, ujungnya adalah untuk apa? La'allakum tashkurun, untuk bersyukur. Jadi Ramadan itu bukan hanya sekedar ketakwaan, tapi juga bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang sudah Allah hadirkan kepada kita. Lalu yang ketiga adalah di Al-Baqarah 186, perintah puasa ini untuk apa? Sejatinya adalah proses pendewasaan diri kita. Karena di dalam Quran surah Al-Baqarah 186 Allah jelaskan di sana dalam firman-Nya, kita akan mendapat petunjuk agar pandai mengelola emosi dan Masya Allah, keimanan kita, mengelola emosi, keinginan kita dan juga keimanan kita. Maka usia kita itu tidak menjamin kedewasaan kita, manakala kita tidak mudah untuk bisa mengelola emosi kita, mengelola keinginan kita. Tapi dengan berpuasa itu sejatinya mendidik diri kita untuk menjadi hamba-hamba yang semakin dewasa di sisi Allah. Semakin tenang hidup kita, semakin bijak lisan kita, apa-apa yang kita lakukan akan semakin dituntun oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Inilah persiapan fikriyah. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah persiapan jasadiah. Jadi perlu juga kita persiapkan jasad kita, perlu kita siapkan badan kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan ini. Ya. Jadi mulailah kita biasakan pola makan kita, gizi yang kita masukkan pula yang seimbang. Ya termasuk cukup air minumnya, air putihnya kita juga harus optimal, kita jaga. Itu salah satu penyeimbang yang luar biasa. Cukup pula kandungan sayurannya, gizinya, buahnya dan sebagainya kita persiapkan. Karena Masya Allah untuk mengalami satu fase itu tidak serta-merta mudah. Kita butuh juga latihan sebelumnya. Kalau langsung itu biasanya di puasa 1, 2, 3 itu kerasa sekali, kagetnya luar biasa. Fisik kita tidak siap. Karena polanya biasanya siang itu makan, malam itu tidur, tapi tubuh kita tiba-tiba dipaksa bekerjanya berubah. Siang itu waktunya tubuh kita istirahat, pencernaan kita istirahat, malamnya justru diisi, justru bekerja optimal. Maka butuh pula persiapan jasad kita. Dan juga pastikan pula kita harus bisa mengatur pola kehidupan kita waktu istirahat kita.
Yang mungkin biasanya di hari-hari biasa malam itu tidak mudah untuk tidur, masih biasa nonton televisi, nonton berita, update gadget dan lain sebagainya, itu sejatinya menjadikan diri kita apa? Semakin terlena untuk tidak mudah untuk bisa tidur. Maka di bulan Ramadan pula kita harus benar-benar bisa memilah waktu istirahat kita harus cukup, karena paginya pun kita masih harus aktivitas, ya, kita masih masuk bekerja seperti biasa. Di malamnya kita masih tambahkan dengan amal ibadah, kita pula juga harus mempersiapkan jasad ini dengan yang terbaik. Dan meskipun Ramadan itu tidurnya saja ibadah, tapi justru itu tidak dijadikan alasan kita untuk terus-terusan untuk tidur-tiduran. Kalau semakin terus tidurnya itu berlebihan, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak akan baik hasilnya. Akhirnya justru semakin diri kita tidak sehat. Maka juga harus kita seimbangi pula dengan ya, kegiatan fisik kita, olahraga kita secukupnya. Nah, yang keempat, kalau tadi yang pertama adalah persiapan ruhiyah, persiapan fikriyah, yang kedua, yang ketiga jasadiyah. Lalu apa persiapan yang keempat? Nah, ini seringkali kita tidak ingat. Di Ramadan itu sangat diperlukan persiapan maliyah. Maliyah itu adalah strategi dalam mengatur finansial kita. Itu sangat penting. Bagaimana mungkin kita bisa infak yang terbaik di bulan yang terbaik, infak saja dilipat gandakan, kalau sejatinya di bulan Ramadan saja kebutuhan kita juga sangat luar biasa. Segala sesuatu sembako saja harganya sudah naiknya luar biasa. Kebutuhan untuk kita ya berbuka, untuk sahur. Bagaimana infak kita bisa maksimal kalau kitanya saja masih seringkali mau lebaran, kita mikirkan dananya nanti untuk mudik, mau lebaran, kita harus mikirin dananya juga untuk apa? Untuk kue lebaran, untuk baju lebaran, untuk THR anak-anak. Lalu kenapa kita gak memikirkan juga mempersiapkan untuk apa? Infak terbaik, untuk zakat terbaik. Itu juga harus diprioritaskan. Nah, seringkali kita itu gak mudah untuk mengendalikan nafsu kita, ya. Maka kendalikanlah nafsu dan utamakanlah membantu. Contohnya apa? Kalau kita mau berbuka, yuk kita juga sudah mulai kita planning dari sekarang, siapkanlah bukanya itu secukupnya. Seringkali kan kita itu ya ada istilah fenomena yang sangat masuk di luar sana, namanya adalah balas dendam, ya kan? Kalau puasa itu kuat, tapi kalau berbuka segala sesuatunya dipersiapkan. Luar biasa, gak cukup dari 3 macam, 4, 5 macam, 6 macam. Tapi ternyata perutnya tidak kuat. Yang visualnya dimakan hanya segitu-segitu saja. Ujung-ujungnya apa? Tarawihnya luar biasa, ya, perutnya tidak bisa maksimal. Ya, kalau sudah sujud tidak bangun-bangun, ya, Masya Allah. Nah, ini perlu kita juga harus controlling. Ya, mulai dari kapan? Mulai dari sekarang. Sisihkan dulu, ini nanti yang saya gunakan untuk infak setiap subuhnya. Ini yang saya pilih nanti dana segini nih untuk yang saya siapkan untuk infak di pas tarawihnya. Kita harus persiapkan baik-baik dari awal. Bukan pas besok, saya masih kepikiran kue lebaran belum dibeli, baju lebaran untuk keluarga belum nih. Ya, Masya Allah, masih kepikiran yang lain-lainnya. Maka inilah pentingnya kita juga harus persiapan maliyah kita. Selain tadi, ya, yang pertama apa tadi masih ingat? Persiapan ruhiyah, yang kedua fikriyah, yang ketiga adalah persiapan jasad, ya, yang kelima adalah persiapan maliyah. Dan semoga dengan 4 hal ini menjadikan diri kita termasuk hamba-hamba yang semakin maksimal dalam menjalankan Ramadan, maksimal dalam merasakan lezatnya beribadah di bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum nanti kita tutup dengan doa bersama-sama. Cukup? Kalau ada pertanyaan boleh, ya. Kalau ada boleh kita langsung doa bersama-sama. Ya, Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaqim wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatina faqabbal maghfiratina. Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa balighna Ramadan.
Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu 'anna. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'inda awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Lahul Fatihah. Ya Allah ya Baik, alhamdulillah. Ya, semoga kita bisa mempraktekkan mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Saya doakan semoga Bapak Ibu yang hadir di sini semakin Allah hadirkan rahmatnya, Allah hadirkan solusi dari setiap persoalannya, Allah hadirkan kesehatan, kesembuhan, Allah senantiasa cukupi terkait dengan perkara rezeki maupun urusan akhiratnya. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya kembalikan ke MC untuk doa kafaratul majelis bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.